berawal dari kecurangan yang pernah dilakukan ini, kemudian kami, meskipun kami itu terpisah-pisah, tapi ternyata niat kami, demi merah putih, demi Indonesia, kita bisa bersama-sama, satu pikiran. Saya sebelumnya tidak mengenal dengan tokoh-tokoh yang nanti juga akan bicara. Kami sebelumnya sama sekali, bahkan berasal dari kampus yang berbeda-beda. Tapi alhamdulillah, Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersatukan kita untuk menyelamatkan Indonesia. Mereka mengeluarkan surat keputusan yang menyebutkan SK nomor 349 tahun 2024, dan itu dikeluarkan baru pada tanggal 16 Maret 2024. Mereka menyatakan data-data itu tidak boleh diperiksa atau data-data itu disembunyikan atau dikecualikan selama 3 tahun. Gila. Semua berawal dari alat ini, ya. Ketika pertama kali alat ini dipakai, mungkin orang Indonesia belum ada yang ngeh atau belum ada yang paham bahwa ternyata alat semacam ini itu bisa dipakai sebagai awal dari kata curang atau kecurangan. Kenapa? Tampaknya kalau alat ini dipakai, itu biasa saja. Tidak ada yang melihat itu sebagai sebuah kecurangan. Tapi sebenarnya alat yang kelihatannya fungsinya adalah sebagai pelantang atau mikrofon, bisa digunakan juga sebagai alat membantu kita. Jadi kita sudah punya 2 kata kunci di sini, curang dan alat bantu. Karena apa? Alat bantu ini bisa membantu kita untuk bicara sebagaimana orang yang menyuruh kita bicara. Jadi dia bisa bicara lancar, tanpa kemudian terpatah-patah seperti biasanya. Dan yang ketiga, orang harus melihat secara detail. Nah, di sini saya akan menunjukkan, inilah detailnya. Jadi apa yang nanti akan kita bicarakan adalah sesuatu yang sifatnya curang, kemudian alat bantu, dan harus melihat secara detail. Karena kalau dilihat secara detail, alat yang tampaknya punya satu fungsi ini, ternyata bisa punya banyak fungsi. Ibaratnya apa? Angka itu juga bisa dipandu dari tempat lain, sehingga kita bisa diarahkan. Itu kata kunci berikutnya, diarahkan. Jadi angka itu juga bisa diarahkan, artinya dipatok dan disetting di tempat. Dan berawal dari kecurangan yang pernah dilakukan ini, kemudian kami, meskipun kami itu terpisah-pisah, tapi ternyata niat kami, demi merah putih, demi Indonesia, kita bisa bersama-sama, satu pikiran. Saya sebelumnya tidak mengenal dengan tokoh-tokoh yang nanti juga akan bicara. Kami sebelumnya sama sekali, bahkan berasal dari kampus yang berbeda-beda. Tapi alhamdulillah, Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersatukan kita untuk menyelamatkan Indonesia. Dan ketika itu bergerak, kata curang tadi berubah menjadi jahat atau kejahatan. Apa jahat? Karena ternyata dari alat yang tadinya cuma curang, kemudian menjadi jahat. Jahat itu artinya apa? Dilindungi atau terlindungi, atau makin tidak kelihatan. Inilah bukti kejahatan. Alat semacam inilah yang kemudian dipakai untuk kejahatan. Jadi artinya apa? Yang tadinya curang, udah menjadi jahat. Itulah yang nanti akan kita bicarakan dalam sistem informasi rekapitulasi pemilu atau Sirekap. Yang tadinya hanya curang, kemudian menjadi jahat. Karena apa? Karena kemudian niat itu muncul, mens rea itu muncul. Ada nanti teman dari hukum yang akan menerangkan bagaimana mens rea itu ada. Ya, jadi dari curang kemudian menjadi jahat. Kita mulai satu persatu. Dimulai dari adanya ketika tiba-tiba suara itu sudah muncul pada jam yang harusnya itu belum muncul. Tanggal 14 Februari 2024,
ketika pertama kali itu hari H pemungutan suara dilakukan, mendadak suara itu sudah muncul di situs KPU. Ini tidak masuk akal, ya, karena di setiap tempat di 820.223 TPS itu masih dilakukan perhitungan suara. Tiba-tiba sudah ada di situs KPU. Dan ini aneh. Kenapa aneh? Karena tidak ada yang bisa keluar. Dan ini ternyata diakui oleh staf KPU, ya, yang dia juga akan mengatakan suara itu sudah masuk pada pukul pada pukul 18.30 atau pada pukul 6.30 sore. Dan yang menarik apa? Ternyata setelah kita periksa dengan detail, kata kunci detail tadi, ya, dengan detail, ya, ternyata suara itu atau sumbernya, detailnya disimpan di sebuah server yang ada di Singapura. Masya Allah, ya, masa Indonesia tidak punya sih tempat untuk menyimpan suara? Ada kan? Banyak kampus-kampus ternama, ya, ada ITB, ada UI, ada UGM yang bisa menyediakan itu. Kenapa kita harus di Singapura? Di tempat Alibaba, lebih tepatnya lagi di Allium Computing yang ada di Singapura. Ini merupakan sebuah hal yang sangat tidak masuk akal. Dan ketika kami melakukan protes terhadap itu, karena itu melanggar yang namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022, tiba-tiba seperti pencuri, mereka memindahkan angka-angka itu dari Singapura dipindah ke Jakarta. Dan dengan, maaf saya harus bilang, gilanya lagi, mereka berani bikin konferensi pers yang menyatakan angka itu atau server data itu tidak pernah ditaruh di luar negeri. Itu mereka seminggu setelah pemilu. Nyatanya keputusan dari Komisi Informasi Pusat sudah mematahkan itu semua. Karena apa? Karena mereka akhirnya mengakui, KPU mengakui bahwa data itu pernah ada di Singapura. Perwakilan KPU, Lukman Hakim, mengakui adanya kontrak pengadaan yang dilakukan KPU dengan Alibaba. Hal itu disampaikan saat Lukman menjawab pertanyaan Ketua Majelis KIP Syawaludin. Jadi ini jelas curang, jelas jahat. Ya, itu sudah temuan-temuan itu. Kemudian mulailah para ahli-ahli teman-teman kita yang nanti juga akan bicara itu pada menyampaikan temuannya. Ada yang sangat detail bisa melihat bagaimana penggelembungan suara, ya, dari yang tadinya diakui. Awalnya KPU hanya mengakui 154.541 TPS bermasalah atau TPS-nya salah. Dan itu diakui oleh Ketua KPU sendiri, ya. Ternyata lebih besar dari itu, ratusan ribunya akan dikemuka. Dan ternyata mereka, ini yang paling jahat menurut saya, ya. Mereka mengeluarkan surat keputusan yang menyebutkan SK nomor 349 tahun 2024 dan itu dikeluarkan baru pada tanggal 16 Maret 2024. Mereka menyatakan data-data itu tidak boleh diperiksa atau data-data itu disembunyikan atau dikecualikan selama 3 tahun. Gila. Ya, untung sekali lagi kita berterima kasih. Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada KIP, Komisi Informasi Pusat, yang memerintahkan kepada KPU untuk membuka data itu. Jadi, apa yang mau kita sampaikan di sini? Ada sebuah hal yang merupakan sebuah permainan yang dari curang bisa menjadi jahat. Dan lebih dahsyatnya lagi, ini poin yang terpenting. Nanti akan ada penjelasan bagaimana alat yang tadinya hanya alat bantu ini, yang saya gambarkan dengan alat-alat neck microphone ini, neck headphone ini, itu bisa berubah menjadi alat utama. PKPU nomor 5 tahun 2024 menjawab itu. Karena sebenarnya Sirekap atau sistem rekapitulasi pemilu itu bukan alat bantu tetapi alat utama. Nah, inilah yang akan kita lihat bersama bagaimana kami selaku orang-orang yang punya integritas, insya Allah, yang ingin mempersembahkan kepada Republik ini dengan jiwa semangat merah putih kami, ya, inilah bagaimana kita membongkar bagaimana sebuah teknologi ternyata bisa dimanfaatkan untuk kecurangan bahkan kejahatan. Inilah dirty election untuk kita semuanya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
Integritas juga wujud dari keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara tentunya. Integritas melekat pada diri manusia, bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya, bertindak transparan, dan yang paling penting adalah konsisten. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal yang tercela adalah syarat utama. Bertanggung jawab atas hasil kerja dan tentunya bersikaplah objektif. Saudara-saudara sekalian, kita bisa mendengar, menyaksikan saat penyampaian saksi dari KPU seorang engineer yang menerima order yang menyalahi prosedur dalam input dan validasi data. Bagaimana input validasi data ini bisa menyebabkan data KPU C1 hasil PPP tidak berintegritas. Bagaimana tidak? Input dan validasi data dirubah dari fasilitasi yang prosedur di KPPS dirubah menjadi input data fasilitasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Hal ini membuka lebar kecurangan-kecurangan yang bisa dilakukan, dan itu memang curang. Pepesan kosong menggema di saksi MK. Dia mengatakan bahwa fungsi Sirekap hanya adalah pepesan kosong. Padahal, rekan-rekan sekalian, fungsi Sirekap memiliki dasar hukum yang kuat. PKPU nomor 5 tahun 2024 yang dikeluarkan oleh KPU tanggal 12 Februari 2024, 2 hari sebelum pencoblosan, jelas mengatakan pertama, Sirekap sebagai bagian dari sistem informasi yang memiliki dasar hukum yang kuat sesuai pasal 1 PKPU nomor 5 2024 butir 28 bahwa sistem informasi rekapitulasi elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu utama dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu. Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan Sirekap dan peran Sirekap ada 3. Pertama, sarana publikasi hasil penghitungan suara. Kedua, sarana publikasi proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dan ketiga, sebagai alat bantu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sesuai pasal 18, pasal 35, 50, 67, dan 85 PKPU nomor 5 2024 dapat disimpulkan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan dibuat oleh Sirekap. Artinya apa? Artinya adalah Sirekap memiliki kedudukan yang setara dan dia memiliki satu kesatuan dengan hasil perhitungan rekapitulasi manual berjenjang. Karena seluruh produk hukum hasil rekapitulasi dalam bentuk form D rekapitulasi adalah diproduksi atau dibuat melalui Sirekap. Namun kesaksian dari salah satu saksi ahli dari KPU yang nyata-nyatanya bergelar profesor menganggap Sirekap adalah pepesan kosong. Apa kata dunia?